Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel ini. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rizkinya. Video aku kali ini akan menceritakan alur dari film yang berjudul Valhalla. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa buat temen-temen, ayo bantuannya untuk subscribe channel ini dulu ya, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Langsung aja yuk nonton bareng aku. Di sebuah desa di tepi hutan belantara, hiduplah petani miskin dengan dua orang anaknya yang bernama Rovska dan Calve. Calve selalu membantu orang tuanya berkebun dan mencari bahan makanan. Sedangkan Rovska, sang adik, ia ingin meninggalkan desa itu. Ia tidak ingin menjadi petani seperti orang tuanya. Rokswa punya kebiasaan menyusun sebuah formasi batu dengan pola tertentu yang ia sendiri juga tidak tahu kenapa ia melakukannya. Kali itu ia berdoa kepada dewa agar diubah menjadi burung gagak, agar dia bisa pergi jauh meninggalkan desanya. Sedangkan kakaknya sibuk membantu kedua orang tuanya. Entah apa yang terjadi pada hari itu, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba langit bergemuruh, petir menyambar ke sana kemari. Rovska dan Calve pun segera berlindung di rumahnya yang hampir roboh. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba sebuah kereta yang ditarik dengan seekor kambing raksasa ada di depan rumahnya. Dari kereta itu datang dua orang laki-laki tegap dengan salah satunya membawa sebuah palu besar. Mereka mengetuk rumah itu dan mengenalkan diri sebagai Thor, si dewa petir. Thor bertanya apa yang sedang dilakukan oleh ayah Calve. Ia sedang memasak bubur ikan rupanya, makanan yang sangat tidak layak. Kemudian ia menyuruh Rovska untuk membersihkan kambingnya. Kemudian kambing itu dipotongnya untuk dimakan keluarga itu. Thor mengatakan, kalian boleh makan daging itu sepuasnya, tapi sisakan kulitnya dan jangan pernah mematahkan tulangnya. Karena besok pagi aku akan menghidupkan kembali kambingku. Sambil mereka makan, Thor menceritakan sebuah kisah tentang adiknya, si Loki. Suatu hari Loki berjalan-jalan di tepi hutan. Kemudian seekor anak anjing mengikutinya hingga ke istana Asgard. Semua orang di istana menerima anjing itu, tapi mereka tidak ada yang menyangka bahwa itu ternyata adalah serigala yang terus tumbuh menjadi besar. Serigala itu adalah Fenris yang diramalkan akan tumbuh menjadi sangat besar hingga mampu menelan matahari. Di tengah Thor bercerita, Loki mengatakan kepada Calve untuk memakan sumsum dari tulang kambing itu. Ia mengatakan dengan memakan sumsum itu, ia akan menjadi sangat kuat. Loki juga mengatakan Thor tidak akan mengetahuinya. Sementara Thor masih melanjutkan cerita itu. Ia mengatakan bahwa serigala itu dirantai di sebuah goa. Dan jika raksasa sampai menguasai serigala itu, akan terjadi Ragnarok. Pagi harinya, Thor membawa kulit dan tulang-tulang kambingnya. Kemudian ia mengayunkan palunya dan benar saja, kulit dan tulang itu berubah menjadi kambing kembali. Namun kambing itu hanya memiliki 3 kaki. Thor pun marah dan meminta seluruh keluarga itu untuk keluar. Calve pun mengakui perbuatannya. Ia akan dihukum oleh Thor. Tapi Loki mengatakan ia akan dijadikan pelayannya di Valhalla. Orang tuanya keberatan, tapi itu adalah hukuman dan juga anugerah. Karena tidak semua orang bisa menjadi pelayan para dewa.
Sebelum berangkat, Calve mengajari adiknya cara menangkap dan mengolah ikan supaya dia bisa menggantikannya membantu ayahnya. Tapi Rovska tidak mau. Ia tidak ingin berpisah dengan kakaknya. Di perjalanan menuju Valhalla, Calve diminta untuk mendorong kereta itu. Tapi ia sangat lemah, hingga akhirnya ia pun pingsan. Hingga Thor akhirnya melemparnya ke atas kereta. Ketika tersadar, kereta itu sudah terbang ke angkasa di antara warna-warni pelangi. Tak ada yang menyadari bahwa Roska berada di kereta itu. Thor pun mengusirnya, tapi Loki lagi-lagi membelanya. Kini ia membantu Calve mendorong kereta itu. Sesampainya di gerbang Valhalla, Thor sudah ditunggu oleh para dewa. Serigala itu lepas. Para dewa menyalahkan Thor karena selalu pergi. Freya, salah satu dewa di Valhalla itu, mengatakan kepada Roska melalui telepatinya. Ia mengatakan bahwa hal besar akan terjadi kepadanya. Tetaplah percaya diri dan tunggu saatnya, begitu katanya. Namun karena Roska tidak mengerti, dia pun menanggapi perkataan Freya dan Odin mengancamnya untuk diam atau lidahnya akan dicabut. Di Valhalla, Roska dan juga Calve berteman dengan seorang anak raksasa yang bernama Hoak. Ia dibawa ke situ karena Loki kalah taruhan. Sebagai pelayan, Roska dan juga Calve belum terbiasa dengan pekerjaan itu. Mereka disuruh memasak, memijit, mengepel, dan pekerjaan berat lainnya. Para dewa itu sangat semena-mena. Mereka diperlakukan seperti budak. Roska tidak terima diperlakukan seperti itu, hingga mereka pun dikurung. Roska ingin sekali pulang, tapi tidak demikian dengan Calve kakaknya. Ia berharap suatu saat mempunyai kekuatan seperti dewa. Hingga pada tengah malam, pada saat para dewa sedang tertidur, Roska mengajak mereka melarikan diri dari tempat itu. Dengan dibantu oleh Hoak, mereka dengan mudah melumpuhkan penjaga dan membuka gerbang Valhalla. Calve tidak ingin Hoak ikut pulang ke rumah mereka karena ia adalah anak raksasa. Tapi di ujung pelangi mereka tidak dapat melewatinya. Pelangi itu kini tidak ada lagi. Roska hampir saja jatuh dari Asgard. Calve tak mampu menariknya. Untunglah ada Hoak membantu mereka. Kini mereka bertiga berada di tengah hutan. Ada jejak-jejak kaki raksasa di tempat itu. Calve ingin kembali kepada Thor, tapi Roska tidak mau. Ia lebih memilih tinggal di hutan itu. Mereka pun akhirnya berselisih, hingga akhirnya Calve memutuskan untuk kembali ke tempat Thor seorang diri. Sementara Roska tetap bersama dengan Hoak di hutan itu. Karena tidak mengetahui hutan itu, Calve pun tersesat dan ia ditangkap oleh para raksasa. Ia mengaku sebagai pelayan dari Thor.
Para raksasa itu menduga Calve adalah anak terang seperti yang ada di ramalan mereka. Sehingga ia ditangkap. Ia dibawa ke Utgard, tempat para raksasa itu. Mereka mengatakan kepada Calve akan menjadikannya sekuat dewa. Hingga Calve pun menurut saja. Sementara itu, Roska dan juga Hoak sangat menikmati kebersamaan mereka. Hoak sangat pandai berburu. Dalam mimpinya, Roska melihat dirinya bersinar terang dan Hoak tunduk kepadanya. Ketika terbangun, seorang raksasa akan menangkap mereka, namun untungnya Thor menyelamatkannya. Thor bertanya kepada Roska di mana Calve, dan Roska menunjuk ke arah Calve pergi. Thor berkata, itu adalah tempat raksasa. Kau tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Dalam perjalanan pulang ke Valhalla, Thor bertemu dengan Dewa Tyr dan pasukannya yang sedang memburu serigala. Hampir saja dewa itu dimakan oleh serigala. Untunglah Roska memperingatkan mereka. Dalam pertarungan melawan serigala itu, satu persatu anak buah para dewa terbunuh. Tapi Thor seperti tak percaya, serigala itu tunduk kepada Roska. Kemudian Thor bertanya, bagaimana kau tahu ada serigala datang? Roska mengatakan bahwa ia bisa merasakan dalam tubuhnya. Kemudian Thor bertanya, apakah ia pernah bermimpi berbicara dengan binatang? Roska menjawab, ia tidak pernah. Kemudian Thor bertanya lagi, apakah ia pernah melihat susunan batu aneh? Dan Roska menjawab, aku membuatnya sendiri. Kemudian ia menunjukkan kepada Thor susunan batu itu. Thor pun menyadari bahwa Roska adalah anak terang dalam ramalan. Di sisi lain, Calve sudah sampai di tempat para raksasa. Dan di Valhalla, para dewa tak mempercayai apa yang dikatakan oleh Thor bahwa Roska adalah si anak terang, kecuali Freya. Odin pun mengusir Thor dan juga Roska, tapi Thor sangat meyakini apa yang dilihatnya. Thor kini memperlakukan Roska sangat istimewa. Ia tidak diperlakukan lagi seperti budak. Dalam tidurnya, Roska didatangi oleh Freya. Ia mengajaknya ke sebuah danau. Dalam danau itu, Roska melihat Calve ditangkap oleh raksasa dan para dewa sudah tidak lagi dihormati oleh manusia. Valhalla menuju kehancuran. Freya mengatakan bahwa Roska adalah anak terang yang dinantikan. Ketika Roska terbangun, jubah yang dipakaikan Freya masih ada di tubuhnya. Ia pun kemudian bertanya kepada Thor tentang ramalan serigala. Kemudian tiba-tiba seekor burung gagak memberikan kalung Calve kepada Roska. Kalung itu berasal dari Utgard, tempat para raksasa. Roska pun kemudian meminta tolong kepada Thor dan juga Loki untuk membebaskan kakaknya. Di Utgard, Thor ditantang untuk minum dari tanduk raksasa. Ia boleh membawa pulang Calve jika ia bisa menghabiskan isi minuman dalam tanduk itu. Thor yang suka minum pun menyanggupi tantangan itu. Namun ternyata minuman dalam tanduk itu tidak pernah habis. Dan Thor pun kini kehilangan kekuatannya. Bahkan Thor telah disihir menjadi laki-laki tua yang lemah. Loki tidak dapat berbuat apa-apa. Ia kini juga ditangkap. Roska pun harus pulang sendiri ke Valhalla.
Para dewa itu semuanya sedang mabuk ketika ia datang. Mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Roska. Para dewa itu hampir saja membunuhnya, tapi Freya menolongnya. Roska kini diusir dari Valhalla. Ia pun pergi menuju goa tempat serigala dikurung. Odin masih tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Freya. Hingga tiba-tiba Roska datang dengan menunggangi serigala itu. Para dewa tak bisa lagi menyangkal bahwa Roska adalah anak terang. Dengan dipimpin Odin, mereka pun kini menyerang raksasa untuk membebaskan Thor. Pertempuran pun berlangsung seru. Karena kalah jumlah, kini para dewa pun terkepung. Seperti mendengar apa yang dirasakan Roska, serigala itu tiba-tiba datang membantu para dewa. Satu persatu para raksasa dihabisinya, dan kini mereka terdesak ke dalam goa. Para dewa pun segera menyerbu ke dalam. Sementara para dewa bertarung, Roska dengan bisikan saktinya membangunkan Thor yang sudah mati. Thor tiba-tiba tersadar dan dengan palu saktinya menghancurkan para raksasa itu. Sementara Roska kembali membisikkan Calve hingga ia kembali tersadar. Ketika salah satu raksasa hendak menangkap Roska, tiba-tiba dari dalam tubuhnya memancarkan cahaya terang dan raksasa itu pun terbakar. Para dewa itu kini hendak pulang kembali ke Valhalla dan goa itu telah terbakar. Namun Hoak masih tertinggal di dalam dan para dewa itu tak mau menolongnya. Roska pun kembali melewati api itu dan membebaskan Hoak. Di perjalanan menuju Valhalla, serigala itu kembali muncul. Ia dan Roska saling melolong. Kini Roska diberikan satu tempat di Valhalla. Ia adalah anggota para dewa, tapi Roska menolaknya. Ia tetap ingin menjadi manusia. Sebelum pergi, Freya memberikan sebuah jimat kepada Roska. Dengan jimat itu, ia dapat kembali ke Valhalla kapanpun ia mau. Sementara Thor mengatakan ia akan selalu mengawasinya. Roska pun kini bertemu dengan keluarganya bersama Calve dan juga Hoak. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Valhalla. Semoga kalian terhibur ya. Sampai ketemu di video Caca selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.